Kementerian Agama mengeluarkan panduan pelaksanaan kegiatan keagamaan di masa pandemi termasuk membatasi kegiatan di rumah ibadah menyesuaikan penerapan level PPKM yang diberlakukan di wilayah tersebut. Apa saja kemudian imbauan dari pemerintah dalam penerapan kegiatan keagamaan khususnya pada saat lonjakan kasus COVID-19 meningkat. Kita akan berbincang dengan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kamarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pak Kamarudin, kita berbicara mengenai surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama secara detail begitu. Apa kemudian yang membedakan pada saat penerapan PPKM level 3 dan 2 khususnya bagi kegiatan keagamaan di rumah ibadah? Ya, jadi dalam surat edaran Menteri Agama nomor 4 tahun 2022, di situ ada 4 poin yang diatur ya. Yang pertama rumah ibadah ya. Yang pertama adalah rumah ibadah, di mana rumah ibadah harus dipastikan sesuai dengan penerapan protokol COVID-19. Yaitu pertama, misalnya maksimal 75%, 50% untuk level 3, kemudian maksimal 50% dari kapasitas rumah ibadah dan juga 50% orang ya, jadi tidak boleh lebih dari itu untuk level 3. Untuk level 2 dan level 1 itu 75% kapasitasnya dan 75 orang maksimal. Nah itu untuk rumah ibadah dan juga tentu harus dipastikan bahwa telah dilakukan disinfektan dan juga dilakukan pembersihan dan persiapan-persiapan. Itu terkait dengan rumah ibadah. Kemudian terkait dengan pengurus ya, terkait dengan pengurus takmir masjidnya, pertama mereka harus memastikan bahwa kegiatan keagamaan yang akan diselenggarakan di tempat ibadah tersebut harus menerapkan protokol COVID-19 sehingga harus membentuk kepanitiaan untuk memantau, memastikan bahwa protokol COVID-19 dijalankan. Nah, termasuk diantaranya harus menyiapkan misalnya hand sanitizer, harus menyiapkan masker, dan juga memastikan bahwa seluruh jemaah yang hadir itu menggunakan masker dan menjaga jarak dan seterusnya. Nah, termasuk misalnya tentang mengedarkan kotak amal. Ini yang ingin saya highlight sedikit karena cukup banyak ditanyakan oleh masyarakat. Jadi Kementerian Agama tidak melarang sesungguhnya untuk melaksanakan kegiatan kotak amal, tapi tidak diedarkan. Jadi bisa disimpan di tempat atau di depan pintu misalnya, atau disimpan di sudut masjid atau di mana saja yang tidak menyebabkan terjadinya kerumunan, tapi jangan diedarkan karena kalau diedarkan itu berpotensi terjadinya kontak masyarakat atau kontak jemaah gitu. Nah itu terkait dengan pelaksana kegiatan keagamaan atau takmir masjid misalnya kalau untuk di Islam. Begitu juga jemaah juga harus dipastikan bahwa mereka yang datang harus pakai masker, harus menggunakan dan harus membawa peralatan ibadah sendiri, tidak boleh berkerumun, harus menjaga jarak dan seterusnya. Nah semua ini harus dipastikan oleh kepanitiaan yang dibentuk oleh takmir masjid atau pengurus masjid yang ada di rumah ibadah umat Islam. Baik. Demikian sementara saya kira. Baik, Pak Kamarudin, bagaimana memastikan bahwa imbauan ini memang betul prakteknya di lapangan dijalankan dengan maksimal? Kita tahu saat ini keputusan penerapan level 3 dan 2 ini sangat bisa dikatakan cukup memerlukan sosialisasi begitu. Mungkin saja sebagian warga tidak mengetahui wilayahnya itu masuk dalam level 2 ataupun level 3. Ya, jadi surat edaran ini ditujukan kepada internal Kementerian Agama yang terdiri dari pejabat eselon 1, eselon 2 di pusat, pada Kakanwil seluruh Indonesia yang ada di provinsi, kemudian Kakan Kemenak di kabupaten kota, sampai di kantor KUA, kecamatan, penyuluh-penyuluh agama dan penghulu-penghulu untuk internal Kementerian Agama. Tapi juga untuk di luar Kementerian Agama, yaitu ormas-ormas Islam, para pengelola masjid, dan juga pengelola rumah ibadah yang lain. Jadi melalui kesempatan ini sesungguhnya kami ingin mengajak masyarakat kita semua untuk berpartisipasi bersama-sama mensosialisasikan ini. Karena rumah ibadah ini kan milik masyarakat, ya, sehingga partisipasi, kerjasama, sinergi kita semua itu menjadi sebuah keharusan. Ya, tidak mungkin kita bisa menjalankannya tanpa ada kerjasama dari semua pihak, karena ini menyangkut kepentingan kita bersama ya, bukan kepentingan satu pihak atau kepentingan pemerintah saja, tapi ini adalah kepentingan bersama.
sehingga keterlibatan semua pihak, keterlibatan masyarakat itu menjadi sebuah keharusan. Jadi kami dengan segala struktur Kementerian Agama itu akan melakukan sosialisasi dan melakukan pemantauan secara maksimal, tetapi kami juga mengajak masyarakat, ormas-ormas Islam khususnya para takmir-takmir masjid yang ada di Islam dan juga tentu para pengurus rumah ibadah di tempat yang lain untuk bersama-sama bisa memastikan ini, karena ini adalah kepentingan kita bersama. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan secara detail apa saja imbauan dari Kementerian Agama, bagaimana untuk praktek pelaksanaan sholat Jumat berjamaah di masjid, karena kita tahu ada simpang siur informasi yang beredar di masyarakat, Pak Kamarudin. Ya, jadi di surat edaran ini tidak diatur tentang sholat Jumat secara spesifik ya, tapi secara umum juga diatur sesungguhnya. Jadi tadi itu tetap misalnya untuk di level 3, maksimal 50% dari kapasitas rumah ibadah. Ya, jadi kalau misalnya ingin melaksanakan ibadah atau sholat Jumat silakan, tetapi protokol COVID tetap harus dijaga. Memastikan 5M ya, kemudian menjaga jarak dan kapasitas tempat tersebut harus dipastikan. Gitu. Termasuk juga durasi penyampaian khutbah maksimal 15 menit ya Pak? Ya, di situ juga diatur bahwa ceramah, khutbah atau kegiatan apapun ya yang di situ ada arahan-arahan, ada ceramah-ceramah atau kegiatan yang lain itu maksimal 15 menit ya, tidak perlu berlama-lama karena kita khawatir akan terjadinya kontak fisik antara jemaah yang ada di situ. Baik, tadi sudah disampaikan bagaimana kerjasama yang dibutuhkan dari masyarakat, ada imbauan bagi masyarakat yang berusia di atas 60 tahun, ibu hamil dan menyusui disarankan beribadah dari rumah. Bagaimana jika kemudian terjadi gesekan di lapangan, ada keinginan dari masyarakat untuk tetap melakukan ibadah di masjid? Itu dia, jadi ini kan anjuran, saran untuk menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang berkepentingan ya, para stakeholder kita ini, arahan petunjuk kepada masyarakat dan juga kepada penyelenggara kegiatan keagamaan supaya menjadi pedoman bagi kita. Ada surat edaran saja itu belum tentu sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat, yaitu fakta di lapangan yang kita temukan tentunya. Apalagi kalau tidak ada. Oleh karena itu memang kita harus bersabar ya, kita harus bersama-sama terus memberikan edukasi, memberikan sosialisasi, memberikan pencerahan kepada masyarakat kita agar memiliki kesadaran. Jadi melaksanakan surat edaran ini dibutuhkan kesadaran sesungguhnya. Jadi tidak mungkin kita bisa memaksa masyarakat, tapi kita menghimbau dan mengajak partisipasi mereka, mengajak mereka untuk memiliki kesadaran yang sama karena sekali lagi ancaman COVID-19 ini fakta ya. Kita sedang berada dalam kondisi darurat, tidak sedang dalam kondisi biasa-biasa saja, sehingga tentu sekali lagi membutuhkan kolaborasi sinergi dari seluruh masyarakat, termasuk media saya kira. Terima kasih kepada CNN, saya kira ini bagian dari upaya sosialisasi kita kepada masyarakat yang mudah-mudahan insya Allah bisa menjadi pedoman bagi kita semuanya. Baik. Terakhir sebagai penutup Pak Kamarudin, bagaimana kemudian meningkatkan peran ulama dan juga tokoh masyarakat sekali lagi untuk mengimbau kepada masyarakat pelaksanaan prokes harus dilakukan dengan maksimal, kita tengah bersiap akan menghadapi puncak gelombang ketiga pandemi di Indonesia? Ya, surat edaran ini ditujukan kepada ormas-ormas Islam juga, yang di situ tentu ada ulamanya. Dan kami juga terus melakukan komunikasi-komunikasi dengan para ulama, dengan para ormas, dan juga para dai, dan masyarakat secara umum. Dan saya kira medium komunikasi yang paling efektif ya termasuk melalui medium komunikasi seperti ini, saya kira ya. Jadi sekali lagi kami menghimbau, mengajak kita semua, seluruh elemen bangsa, seluruh masyarakat, terutama yang beraktivitas di tempat ibadah, untuk bersama-sama memastikan bahwa protokol COVID-19 kita jaga dengan baik, supaya kita bisa memastikan bahwa rumah ibadah atau tempat ibadah tidak menjadi klaster penyebaran COVID-19. Insya Allah semoga dengan mematuhi protokol COVID kita bisa tetap beribadah, tetapi aman dari COVID-19. Baik, harapannya demikian Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin. Terima kasih Pak waktu Anda di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Selamat sore, salam sehat. Ya, terima kasih. Selamat sore.